1, 2, 3, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang memiliki sifat merusak atau merombak bagian permukaan muka bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Perombakan yang dihasilkan oleh tenaga eksogen ini berdasarkan pada proses pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan pergerakan batu atau tanah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu proses dari tenaga eksogen, yaitu pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah, atau pelapukan adalah peristiwa yang terjadi ketika lapisan bumi maupun batuan mengalami proses pelapukan. Ini dapat mengubah bentuk muka bumi secara perlahan. Contoh sederhana dari pelapukan besi atau rantai mengalami karat. Pelapukan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pelapukan fisik atau mekanik, pelapukan kimia, pelapukan biologis atau organik. Pelapukan fisik ditandai dengan adanya perubahan fisik batuan tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Batuan pecah menjadi bagian yang lebih kecil dan masih membawa karakteristik asli batuan asalnya. Ada faktor fisik bisa mendorong terjadinya pelapukan jenis ini. Pertama, curah hujan. Curah hujan yang tinggi dibarengi dengan intensitas sinar matahari yang tinggi secara bergantian dan terus-menerus membuat batuan mengerut dan mengembang hingga akhirnya terlapuk. Kedua, perbedaan temperatur yang tinggi dapat mengakibatkan batuan mengembang saat suhu tinggi dan mengerut saat suhu rendah. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, akan mengakibatkan permukaan batuan retak, kemudian pecah. Hal ini bisa kita temukan di gurun yang memiliki perubahan suhu siang dan malam yang tinggi sehingga terdapat banyak batuan pecah. 3. Permukaan air di dalam batuan dapat merusak batuan. Air yang menyusup ke dalam batuan mengalami pembekuan, akibatnya tekanan air bisa pecah. Proses ini serupa dengan yang terjadi ketika air laut menyusup dalam batu karang. Kristal garam yang terbentuk di dalam batuan dapat menghancurkan batuan. 2. Pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah pelapukan dengan proses yang lebih kompleks karena disertai dengan pengurangan atau penambahan pada batuan, sehingga komposisinya atau susunan kimianya tidak lagi seperti batuan asal. Contoh, pelapukan kimia adalah pelarutan batuan oleh air, oksidasi, dan hidrolisis, atau pelapukan pada batuan gapang yang melapuk karena air. 3. Pelapukan biologi atau organik. Pelapukan ini terjadi dengan bantuan tumbuhan, hewan, dan manusia, atau pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitas. Contoh sederhana melalui pelapukan biologi adalah akar tumbuhan yang terselip di antara bebatuan lama-kelamaan besar. Kelamaan si akar akan menembus batu hingga batu tersebut akan pecah dan mengalami pelapukan. Faktor-faktor penyebab pelapukan: 1. Waktu. 2. Jenis dan struktur batuan. 3. Topografi. 4. Organisme. 5. Cuaca dan iklim. 6. Kadar vegetasi. Contoh yang terjadi di padang pasir seperti wilayah di Arab Saudi, yaitu di wilayah gurun. Sedangkan tenaga endogen adalah tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Tenaga endogen tersebut biasanya menyebabkan terbentuknya komponen baru pada permukaan bumi, misalnya pemadatan magma yang akan membentuk batuan.
Permukaan bumi yang dibentuk oleh tenaga endogen dapat beban lagi akibat tenaga eksogen. Ini saya akan menjelaskan salah satu proses dari tenaga endogen, yaitu tektonisme. Tektonisme adalah tenaga pembentuk muka bumi, terdiri dari tenaga endogen dan eksogen. Tektonisme merupakan dislokasi yang terjadi pada batuan di dalam bumi. Dislokasi adalah perubahan posisi atau letak dari kompleks batuan, baik yang mengakibatkan putusnya hubungan antara batuan atau tidak. Berdasarkan kecepatan gerakan dan luas wilayah yang terkena pengaruh tektonisme dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epiroganesa dan gerak oroganesa. Epiroganesa ini dibedakan menjadi dua, yaitu epiroganesa positif dan epiroganesa negatif. Epiroganesa positif adalah gerakan yang ditimbulkan menuju ke dalam bumi atau penurunan, sedangkan epiroganesa negatif adalah gerakan yang ditimbulkan menuju keluar atau ke atas, biasanya berupa pengangkatan. Sedangkan gerak oroganesa adalah gerak pergeseran lapisan kilar bumi dengan arah vertikal dan horizontal, dengan geraknya relatif cepat pada wilayah yang sempit. Gerakan ini menghasilkan gunung, patahan, dan lipatan. 1. Gunung merupakan salah satu dari bentuk muka bumi. 2. Lipatan terjadi ketika dua lempeng kerak bumi yang saling berhadapan dan bertabrakan. 3. Patahan, yaitu tekanan dalam bumi menyebabkan patahan jika bekerja pada lapisan batuan yang tidak elastis atau keras. Jenis-jenis batas lempeng. Ada 3 jenis batas lempeng yang berbeda dari cara lempengan tersebut bergerak relatif terhadap satu sama lain. 3 jenis ini masing-masing berhubungan dengan fenomena yang berbeda di permukaan. 3 jenis batas lempeng tersebut merupakan batas transform, batas divergen, dan batas konvergen. Batas transform terjadi jika lempeng bergerak dengan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesa transform. Sedangkan batas divergen terjadi ketika dua lempeng bergerak menjauh satu sama lain, dan batas konvergen terjadi jika dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain, atau tabrakan benua jika kedua lempeng mengandung kerak benua. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.